Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi akan menyampaikan beberapa materi tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Encia Naki Salam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Abigail Selvia Maki. Yang kedua, ada Theophilus Wongkar. Yang ketiga, Yodia Marfata Beriti. Yang keempat, Sonia Redika Tampu Bolon. Yang kelima, Yadi Selina Boru Sembiring. Dan terakhir, Grandeo Runtuh. Itulah anggota dari kelompok 4. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Alasan nilai-nilai Pancasila perlu direaktualisasikan. Menurut pandangan dari Edi Prabowo, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis perlu direaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintah atau birokrasi, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental. Cara mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk dapat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan sila-sila Pancasila dengan baik, maka perlu adanya pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan Pancasilais. Cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan keluarga, masyarakat, dan kenegaraan harus selalu mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Pemasyarakatan dan pembudayaan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, simposium serta seminar dan lokakarya Pancasila merekomendasikan model, pendekatan, metode, teknik, sasaran, subjek dan objek, dan contoh untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan model penafsiran yang tidak lagi sentralistik dan formal oleh penguasa pemerintah, sehingga tidak lagi berkesan sebagai alat pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan. Model penafsiran perlu dirubah menjadi dapat diteliti oleh ragam disiplin ilmu dan ragam komunitas pada tataran nilai-nilai instrumental dan praktisnya. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka ditegakkan melalui perilaku keteladanan oleh segenap bangsa dan dikontrol melalui penegak hukum oleh aparat negara. Pemasyarakatan dan pembudayaan. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan untuk memahami, menghayati, internalisasi, dan menerapkannya yang ditawarkan oleh forum adalah pendekatan kemanusiaan melalui budaya dialog, tidak lagi semata-mata pendekatan formal kenegaraan. Peningkatan kualitas pusat kajian Pancasila, peningkatan kualitas pengelolaan negara, transformasi kepemimpinan, dan penyempurnaan perundang-undangan, transformasi nilai-nilai Pancasila dengan cara metode yang terbarukan. Untuk menunjang dan mempercepat reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menghadapi Indonesia masa depan perlu segera dilakukan tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar mengatur pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi para peserta didik dari tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.
Yang kedua, sosialisasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara berlanjut. Yang ketiga, pendidikan Pancasila bukan sebagai alternatif tetapi wajib bagi sekolah dan perguruan tinggi yang substansi dan orientasinya berbobot pada pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan karakter untuk mewujudkan kearifan akademik dan kearifan sosial yang berkeadaban Indonesia berdasarkan Pancasila. Kisah ini berawal dari anak-anak kelompok 4 yang sedang membahas tugas pendidikan Pancasila. Oh, hai Deo, ada apa nih? Salah tugas kelompok ujian akhir pendidikan Pancasila gimana? Kelompok lain udah ngerjain. Oh, yang itu. Kita bahas sama yang lain aja. Bentar ya, aku undang yang lain. Teman-teman, ayo kita bahas soal ujian akhir pendidikan Pancasila. Enaknya ini kita bikinnya gimana ya? Bikin video materinya aja? Atau video penerapan nilai Pancasila? Gimana? Kalau menurut aku sih mana-mana aja. Ikut yang lain aja. Mau penjelasan materi atau menerapkan juga boleh. Tapi kalau bisa ya ikut kayak kelompok lain aja sih. Iya kan, lebih baik ikut kayak kelompok lain aja, cuman penjelasan materi daripada kita salah. Bagus penerapan gak sih? Kan judulnya proyek reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Berarti itu penerapan dong, ya kan? Tapi nanti kita salah gimana? Taunya cuman penjelasan materi. Udah deh, mending video presentasi materi aja kayak kelompok lain. Gak usah beda-beda dari yang lain. Apa sih, jangan terpojok sama kelompok yang lain. Udah, daripada ribut, aku ada ide. Gimana kalau awalnya video materi penjelasan, terus habis itu nanti ada video contoh reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Gimana? Nah iya, daripada bertengkar pendapat gini mending kita satukan aja semua pendapat. Gimana, setuju nggak? Nah, itu aku setuju. Bagus juga ada materi, ada contoh. Iya, secara nggak langsung kita udah melakukan nilai dari sila keempat dengan melakukan musyawarah dan mendapatkan persetujuan bersama. Gimana Sonya, Tio? Iya, boleh deh, idenya bagus juga. Maaf ya, aku udah memaksakan kehendak aku sendiri. Ya nggak apa-apa, aku juga minta maaf. Udah bicara kasar ke kamu. Nah, baikan gini kan enak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.